Baik, salam jumpa kembali dengan saya. Kita akan belajar sociopreneurship lebih dalam lagi, berwirausaha sosial. Ya, kita bisa menikmati hasil dari wirausaha, tapi kita juga bisa memberikan dampak baik terhadap sosial lingkungan kita. Itulah yang disebut dengan wirausaha sosial. Oke, nah, kita akan mulai masuk untuk belajar dari sudut pandang praktisi, bagaimana praktisi di bidang sociopreneurship ini melakukan kegiatan-kegiatannya. Oke, kita mulai masuk ke dalam activity yang pertama adalah di chapter 1 kita akan belajar tentang implementasi bisnis. Di chapter 2 kita akan belajar tentang evaluasi bisnis plan, strategi digital marketing dan evaluasi bisnis. Dan di chapter 3 kita akan belajar tentang validasi produk, validasi pasar, dan unsur-unsur terkait dengan validasi tersebut. Oke, akan jauh lebih dalam dan kita akan siap masuk kepada chapter 1. Yuk. Oke, good. Nah, kita akan memahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan sociopreneur dan apa kunci sukses yang membuat kita bisa berhasil di bidang ini ya di saat kita mulai masuk ke dalam wirausaha sosial ini. Oke, ada 5 saya catat. Yang pertama adalah pahami permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar karena kita berangkat dari sana. Yang kedua adalah tentukan target apa yang akan dicapai. Jadi di awal-awal kita sudah punya impian, punya dream apa yang akan kita capai dengan konsep ini ya. Yang berikutnya adalah lakukan riset ya, diawali dengan riset ya, karena ini yang akan menentukan nanti peluang-peluang yang mungkin akan bisa kita dapatkan untuk jangka waktu yang panjang. Yang berikut adalah fokus pada keterlibatan masyarakat ya. Karena apa? Karena memang kita melibatkan sosial masyarakat yang ada di sekeliling kita. Terus kemudian kita membangun tim yang solid, karena salah satu kunci suksesnya adalah ketika kita memiliki tim yang solid yang kita bisa ajak bersama-sama mengejar visi atau impian kita. Oke, nah ini adalah bagaimana seorang yang melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan wirausaha sosial ya, yang disebut juga dengan social entrepreneurship ya. Ini kegiatan ini tentu dilakukan oleh para pelakunya seperti saya, seperti Anda, seperti kita semua yang melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas dari social entrepreneurship ya. Kemudian kita memiliki wadahnya, tempatnya tentu bernaung ya, sehingga kita disebut pelaku wirausaha yang memiliki wadah tempat organisasi. Dan kemudian apa yang kita lakukan ini akan menimbulkan economic welfare impact ya. At the end ketika kita melakukan aktivitas ya, kemudian kita mengerjakan apa yang menjadi apa yang kita sasar, resultnya adalah economic welfare impact. Ya, ketika terjadi maka sociopreneur konsepnya sudah berhasil tentunya. Nah, ini bisa jadi akan menyebabkan yang namanya kesejahteraan ya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, tergantung apa yang kita lakukan tentunya ya. Ini dampak ekonomiknya itu bisa lewat sana atau bisa jadi yang lainnya, atau juga untuk dampak yang terbesar adalah justru dia bisa juga merubah tatanan yang ada di sekelilingnya. Tatanan sosialnya ketika ini berhasil maka sangat mungkin untuk kemudian bisa merubah ya tatanan sosial di sekelilingnya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari bicara tentang implementasi bisnis konsep sociopreneur? Ada 4. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ya, karena wirausaha ini tentu harus melibatkan sumber daya manusia. Walaupun itu kita melibatkan masyarakat sekeliling ya, atau orang-orang tertentu yang kita butuhkan untuk membantu kita. Yang kedua adalah keuangan, yang ketiga adalah pemasaran, dan yang keempat adalah legalitas. Ya, tentu ini menjadi sangat penting karenanya ini yang akan kita bahas lebih dalam. Oke. Masuk yang pertama, kita bicara tentang sumber daya manusia. Oke. Kita tahu organisasi itu akan ditopang oleh sumber daya manusia. Karenanya kita perlu mempersiapkan siapa yang akan membantu kita. Ya kan? Nah, disinilah peran rekrutmen terjadi. Kita harus sudah mulai profile orang-orang yang cocok untuk membantu kita di bidang apa. Ya, di bidang apa, siapa yang akan membantu gitu ya. Jadi kita sudah lakukan rekrutmen,
Kemudian kita juga melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang sudah kita rekrut supaya kemampuannya juga bertambah menjadi lebih baik, ya. Pelatihan-pelatihan ini menjadi sangat penting tentunya, karena ini akan membuat bagaimana visi itu dikerjakan bersama-sama dan bisa tercapai lebih cepat dan lebih baik. Yang berikutnya adalah compensation and benefit. Setiap orang yang sudah kita rekrut tim kita, tentu ada kompensasi yang akan kita berikan, ya. Apakah itu gaji, mungkin ada insentif, atau ada bonus, atau ada yang lainnya. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas lainnya, bisa asuransi gitu ya. Tetapi ini yang harus kita persiapkan. Dan yang terakhir adalah regulation, aturan-aturan yang akan kita buat di dalam perusahaan, ya, di dalam organisasi. Ya, sehingga jika ada aturannya, ada SOP-nya, ada job desk-nya, ada KPI-nya, akan sangat jauh lebih mudah setiap orang bekerja dengan tanggung jawab karena sudah ditentukan dari awal, ya, dan sudah juga mendapat komitmen. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana cara mendesain yang tadi itu, yang sudah dijelaskan itu? Ada beberapa tadi itu, ya, membuat KPI, membuat SOP segala macam. Bagaimana cara mendesainnya? Apa pendekatannya? Pendekatannya kita bisa mengkombinasikan antara organisasi sosial dan organisasi komersil bekerja. Oke. Kita tahu organisasi sosial cenderung given, ya, membantu sesama, ya, tanpa kompensasi. Organisasi komersil udah jelas komersil, ya, ujung-ujungnya biasanya mengejar keuntungan. Oke. Nah, ketika kita mendesain apa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kita bisa melakukan pendekatan dengan dua konsep ini, di mana kita menggunakan konsep yang komersil sekaligus juga yang sosial, sehingga wirausaha sosialnya itu tetap melekat dengan konsep ketika kita mendesainnya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, maka fokuslah pada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana memanage-nya. Oke. Bagaimana memanage-nya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memastikan tim kita memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki tim yang bisa sama-sama komit untuk mencapai satu visi, menciptakan teamwork yang baik, dan kemudian tim ini selalu termotivasi, ya, karena jalan panjang tentu akan ditempuh, sehingga perlu tim yang full motivated. Oke. Nah, tentu kata kuncinya adalah rekrutmen. Kita perlu melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang tepat dengan standar kompetensi yang tepat, ya. Kalau kita pengen tahu misalnya untuk merekrut orang keuangan itu seperti apa, untuk merekrut orang yang fokus di marketing itu seperti apa, tentu kita perlu membuat yang namanya profiling untuk orang-orang yang kita cari, ya. SDM yang kita ingin tempatkan di tempat tertentu perlu kita profile, sehingga dalam mencarinya kita jauh lebih mudah karena kita sudah membuat profile dari orang-orang tersebut, ya. Ini akan memudahkan kita ketika kita merekrut. Oke. Bagaimana kalau orang itu sudah kita rekrut? Tentu perlu kita kembangkan kemampuannya, benar ya? Supaya tidak stuck, ya, supaya kompetensinya naik terus. Maka kita harus memahami gap kompetensi dulu, ya, gap kompetensi. Terus kemudian dari sana kita bisa berangkat. Ya, ini tentu kita perlu tambahkan ilmu ini, ilmu itu, sehingga kita tahu kalau orang keuangan dia belum terlalu mahir akuntansi, tentu dari gap itu kita tahu bahwa orang ini perlu kita berikan pelatihan apa, ya. Perlu juga memberikan parameter kinerja. Kenapa? Karena dengan memberikan parameter kinerja, kita bisa tahu orang ini apakah gap kompetensinya masih jauh atau sudah mid kompeten atau justru over, ya. Nah, untuk itu kita nanti bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Parameter kinerja ini bisa seperti KPI, target yang kita berikan, job description yang harus dia lakukan. Nah, ini memberi gambaran bahwa apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mengembangkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memikirkan apa-apa yang harus diberikan kembali kepada sumber daya manusia kita untuk supaya kemudian ada pelatihan berkesinambungan yang tujuannya adalah membuat kompetensinya menjadi tumbuh. Oke. Nah, compensation and benefit model ini menjadi salah satu juga yang sangat krusial. Karena apa? Karena biasanya ini
salah satu yang membuat orang termotivasi, ya. Bicara tentang kompensasi, ya, keuntungan-keuntungan yang didapat ini menjadi sesuatu yang men-trigger orang menjadi termotivasi. Yang pertama adalah apa yang harus kita pikirkan untuk dipertimbangkan ketika kita buat compensation and benefit model. Yang pertama adalah fixed based income. Apakah kita akan ambil model ini di mana kompensasi penghasilannya akan kita berikan dalam bentuk fix, gaji pokok misalnya. Ya, atau justru kita membuat variable based income di mana kita akan memberikan penghasilannya atau income-nya itu berdasarkan variabel, ya, di mana kalau dia capai 5 kita bayar 5, capai 3 kita bayar 3, capai 10 kita bayar 10. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sehingga kita based on variable atau justru kita melakukan kombinasinya. Ini yang disebut dengan hybrid based income. Ya, bahwa ada gajinya tetapi ada juga insentifnya. Yang terakhir adalah membuat ini menjadi lebih termotivasi lagi ketika dia mendapatkan benefit seperti asuransi, bisa jadi ada reward, ada recognize dan macam-macam, ya. Model apapun yang diambil tentu tidak ada yang salah. Yang penting ketika model ini diciptakan, kita harus bisa mengukur dari sudut finansialnya kita tentunya, ya, dan kemudian efektivitasnya, terus kemudian cost, ya, cost yang ditimbulkannya, dan yang terakhir adalah ini harus memotivasi, ya. Itulah yang membuat compensation and benefit model ini menjadi salah satu juga kunci sukses ketika kita membangun sebuah organisasi seperti wirausaha sosial. Oke. Dan yang terakhir adalah peraturan dan regulasi. Tentu kita membutuhkan peraturan yang ada di organisasi di-create dari awal, sehingga setiap orang bisa mengerjakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tentu buat SOP, ya, standar operational procedure, tentu harus dibuat dari awal supaya semua orang bisa melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Job description, ya, dibuat di awal sehingga semua orang tahu kalau melakukan pekerjaan itu ini dia job description-nya. Promosi, terminasi, pengunduran diri, peraturan organisasi semuanya dibuat sebaik mungkin, tentu mengikuti kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku juga, yang menyesuaikan dengan peraturan, tentu peraturan ketenagakerjaan dan lain-lain. Seperti itu. Dan kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi keuangan. Oke, satu sesi udah selesai, kita masuk ke sesi yang kedua, bicara tentang keuangan. Yang pertama tadi SDM, yang kedua keuangan. Oke, apa yang akan kita concern di keuangan? Di keuangan ada dua kita concern. Yang pertama adalah bicara tentang administrasi keuangan. Yang kedua adalah permodalan. Ya, biasanya itu yang paling krusial. Nah, yang pertama adalah kita akan bicara tentang administrasi keuangan. Bicara tentang administrasi keuangan itu tidak terlepas dari 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan keuangan yang disebut juga dengan anggaran, budgeting. Oke, kalau bicara budgeting tentu kita akan membuat sebuah financial projection. Financial projection itu bicara tentang kondisi keuangan, prediksi kondisi keuangan, apakah itu 1 tahun, atau itu 2 tahun, atau 3 tahun, tergantung kebutuhan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pelaporan keuangan. Organisasi harus secara disiplin membuat laporan keuangan yang mencerminkan laba dan rugi, sehingga kita tahu posisi kondisi laba dan rugi kita di setiap bulannya. Dan yang berikutnya adalah kita harus mampu mengendalikan keuangan dengan memonitor apa-apa yang menjadi biaya yang sudah dibuat di financial projection, ya, sehingga kalau kita monitor dengan ketat kita tidak akan terjadi turbulensi yang mengagetkan. Karena apa? Ada financial projection yang sudah dibuat, sehingga kalau kita disiplin tidak akan terlalu jauh keluar dari projection, sehingga kita selalu on track, on the budget, ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan keuangan atau audit, ya. Nah, verifikasi sangat dibutuhkan, audit sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan semuanya terdokumentasi dengan baik, ada bukti-bukti transaksinya. Oke. Dan yang terakhir adalah evaluasi keuangan, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang terjadi. Kenapa perlu? Karena ketika kita menyusun strategi atau menyusun anggaran berikutnya,
maka sangat perlu hasil evaluasi keuangan yang sebelumnya dilakukan. Oke, masuk lebih dalam sedikit bicara tentang financial projection, seperti tadi yang sudah kita gambarkan. Bicara tentang financial projection adalah bicara tentang bagaimana prediksi keuangan kita ke masa yang akan datang, ya. Apakah plus ataukah minus, apakah kita sudah break even atau kita masih minus untuk mengejar sampai BEP, atau justru kita sudah over, ya. Nah, bicara tentang financial projection cuma ada dua. Satu adalah bicara tentang income, dana yang masuk. Kemudian yang satu adalah bicara tentang dana keluar atau biaya-biaya. Oke, jadi kalau ada projection itu cuma di atas biasanya bagaimana income masuk. Paling umum biasanya dari penjualan misalnya. Hasil penjualan itu adalah income masuk. Di bawah kemudian ada proyeksi terhadap biaya-biaya gitu ya. Biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya tax, pajak, biaya operasional, macam-macam gitu. Sehingga kalau yang namanya pemasukan di bulan tertentu, katakan di bulan Januari, ada pengeluaran di Januari sehingga kita dapat satu angka di bawah yang menyatakan bahwa bulan ini kita mengalami plus or minus. Begitu kemudian diakumulasikan sampai 1 tahun. Sederhana seperti itu, sehingga kita bisa memproyeksikan di waktu kapan, di tahun kapan, di bulan kapan kita akan mengalami BEP. Kita tahu BEP menjadi sangat penting karena itu adalah pencapaian pertama yang perlu kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan pencapaian berikutnya untuk menjadi organisasi yang untung tentunya, ya. Selain kita juga melakukan kegiatan sosial. Inilah yang disebut dengan financial projection, yang memberikan gambaran tentang bagaimana ada income yang masuk, ya, ada income dana yang masuk, terus kemudian ada juga outcome atau cost yang harus kita keluarkan, gitu. Nah, yang terakhir bicara tentang keuangan adalah permodalan, benar ya? Bicara tentang keuangan, permodalan menjadi sangat penting karena ini sangat krusial. Dari mana dananya, gitu ya? Wirausaha sosial sangat memiliki banyak variasi modal, ya. Karena apa? Karena ini adalah kewirausahaan sosial, ya. Tidak seperti entrepreneur yang sumber modalnya terbatas, ya. Kalau ini banyak, karena apa? Karena memang ini bisa memberi kesempatan bagi pihak luar untuk membantu, ya. Misalnya satu adalah crowdfunding, ya. Yang kedua adalah competition, dana juga bisa kita cari dengan competition, ya. Ketiga adalah angel investment. Oke. Keempat adalah donatur, orang-orang yang di luar sana yang mau memberikan bantuan kepada kita. Terus kemudian kok dana CSR. Kita tahu begitu banyak perusahaan yang siap memberikan dana CSR untuk program-program terbaik, ya, yang dimiliki oleh pelaku wirausaha sosial. Inkubator program. Oke, yang kemudian bisa juga pinjaman atau loan dari banking, koperasi, BPR, dan lain-lain. Ya, ini tentu kalau sudah memenuhi kriteria biasanya. Nah, yang berikutnya adalah dana diri sendiri. Bisa juga itu dana kita pribadi gitu ya. Oke, dan lain-lain. Begitu banyak yang bisa diekspor dana yang menyangkut permodalan yang bisa menjadi modal kita nantinya ketika kita menjalankan bisnis wirausaha sosial. Oke, ini contoh-contoh dari crowdfunding yang ada di luar negara kita, ya, yang juga banyak menyasar juga pelaku wirausaha sosial di Indonesia, ya. Kita sebut ada beberapa yang sangat besar ini, dan ini juga Anda bisa coba untuk akses apabila Anda memiliki proposal program yang sangat menarik. Tentu jangan sampai ini, ya, merasa bahwa wah saya kecil, saya baru. No, kalau Anda merasa yakin, Anda harus berani coba untuk menawarkan proposal wirausaha sosial Anda. Oke, yang berikutnya ini crowdfunding ada dari lokal, dari Indonesia, ya, cukup banyak. Ada Kolase, Akseleran, Kita Bisa, Ayo Peduli, Gandeng Tangan, dan macam-macam. Ya, kalau nanti Anda ekspor, Anda akan bertemu banyak sekali. Dan yang sangat menarik, mungkin saya bisa sampaikan satu fenomena dari kitabisa.com. Dulu mereka ini adalah pelaku sosiopreneur, ya, berangkat dari kecil, terus kemudian setelah 2 tahun baru bisa berkembang, dan saat ini justru mereka menjadi bagian daripada crowdfunding. Luar biasa. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, adalah bagian yang ketiga dari 4 bagian, ya.
Oke, bagian ketiga adalah bicara tentang pemasaran. Oke, kalau bicara tentang wirausaha sosial tentu sangat kental dengan pemasaran karena produknya nanti harus dilempar ya kepada pengguna, calon customer. Oke, kita tahu bahwa bicara pemasaran itu berarti kita tidak lepas dari yang namanya analisa pasar. Sebelum kita perencanaan itu kita implementasikan, kita jalankan, maka perlu dilakukan sebuah analisa. Ya, analisa pasar itu menyangkut 3 hal, segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, segmentasi itu penting karena apa? Kenapa segmentasi menjadi sangat penting? Ketika produk akan kita luncurkan, maka kita harus tahu produk ini menyasar segmen mana. Siapa kira-kira yang cocok? Ya, jangan sampai salah segmen. Kalau salah segmen, maka produk kita tidak akan produktif, tidak akan efektif karena kita menyasar segmen yang salah. Jadi segmentasi menjadi sangat penting. Ya, target market juga menjadi sangat penting. Ya, target market ini tentu lebih detail. Ya, target ini bisa lebih luas lagi ditarik nantinya. Ya, yang ketiga adalah positioning. Ketika produk kita ada di pasar, positioning kita ada di mana? Apakah kita positioning menjadi pendatang dikatakan contoh ya, contoh kalau kita masuk kepada contoh-contoh, misalnya kita muncul sebagai produk dengan harga termurah, ya, atau kita memposisikan kita produk dengan harga termahal atau kemasan terbaik gitu ya. Atau kita dikenal orang sebagai ngambil positioning bahwa kita ini akan menyasar segmen yang paling bawah gitu, atau justru yang paling atas. Nah, positioning ini menjadi penting karena itu segmentasi, target, dan positioning adalah hal yang harus dilakukan analisa pasar sehingga kita tidak salah ketika nanti kita memutuskan. Oke, di dalam melakukan segmentasi ada variabel yang harus dipertimbangkan. Ini yang disebut dengan variabel segmentasi pasar. Oke. Segmentasi itu bisa dilihat dari geografik, dari demografik, ya, bisa juga dari psikografik atau juga dari tingkah laku atau perilaku calon konsumen. Ya, kalau segmentasi ini justru direview tentu sudah pernah dilakukan, tapi kalau pertama kali tentu harus melihat dari keempat variabel segmentasi pasar ini. Oke, nah ketika kita masuk kepada target market yang akan disasar. Ya, ketika kita masuk ke target market yang akan disasar, maka kita harus tahu persis target market seperti apa yang kita sasar. Oke, kebutuhan apa yang mereka inginkan. Oke, karakteristik seperti apa yang harus kita berikan pelayanan, ya, yang menjadi sasaran dari usaha kita. Oke. Jadi target market menjadi sangat penting karena kita bisa lebih fokus kita akan menyasar siapa. Oke, ini tadi sedikit lagi dibahas tentang product positioning. Ya, product positioning berarti kita akan memberikan manfaat kepada pelanggan di mana kita berdasarkan riset pasar kita tahu kita akan mengambil positioning di mana. Ya, kita merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi yang kompetitif. Ingat, positioning harus menawarkan sesuatu yang kompetitif. Ya, karena kalau tidak kompetitif, buat apa kita ngambil posisi itu? Jadi, ketika kita ngambil posisi itu, maka kita tahu bahwa kita memiliki posisi kompetitif di mana kita bisa mengambil sebagian dari pasar itu menjadi bagian daripada kita, ya. Jangan sampai justru kita kalah, sudah ambil positioning malah kita kalah. Oke, dalam melakukan positioning ada tahapan yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah identifikasi keunggulan bersaingnya apa. Oke, jadi kita harus tahu, ya, tahu dan identifikasi lebih awal, ya, keunggulan apa yang mau kita tawarkan. Oke, dari beberapa keunggulan itu tentu kita harus memilih keunggulan yang bersaing yang tepat. Oke, banyak keunggulan. Bisa dari harga, bisa dari kemasan, bisa dari cita rasa, bisa dari macam-macam. Tetapi pertanyaannya yang mana yang paling menurut kita tepat kita ambil sebagai positioning kita untuk kemudian nanti kita bisa gunakan bersaing, ya.
Kemudian yang terakhir adalah setelah itu kita pilih, bagaimana kita mengkomunikasikan posisi yang kita ambil tadi untuk dipahami dan diketahui oleh pasar. Karena kita sudah memutuskan gitu ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita berada di posisi yang tepat yang kita inginkan dan pelanggan bisa memahami dan kemudian bisa tertarik dengan produk kita. Oke, ada 6 cara menghadapi persaingan pasar. Kita tahu di pasar kita akan bersaing, kemudian ada 6 cara ya yang bisa membuat kita memenangkan persaingan. Yang pertama adalah selalu fokus kepada apa yang pelanggan inginkan. Yang kedua adalah fokuslah pada quality dari produk. Ketiga, fokuslah pada kenyamanan dari pelanggan. Oke. Yang keempat adalah fokuslah pada inovasi. Semua orang pasti suka inovasi dari waktu ke waktu. Oke. Fokuslah pada pelayanan. Ya, kita sering sekali tahu bahwa salah satu alasan pelanggan membeli adalah ketika dia mendapatkan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir adalah utamakan kecepatan. Ya, cepat menjadi kata kunci biasanya yang membuat orang merasa senang karena dilayani dengan cepat, gitu ya. Oke, yang terakhir kita sudah sampai kepada materi terakhir bicara tentang legalitas, ya. Legalitas usaha sudah dibangun atau kita akan bangun, tentu kita harus membuat legalitas yang tepat. Ya, legalitas menjadi sangat penting karena itu mencirikan identitas dari bisnis kita, usaha kita, organisasi yang kita bangun, sehingga kita sudah menentukan bidang usaha yang akan kita lakukan. Tentu badan usaha ini kita berikan cap atau stempel dengan legalitas yang tepat. Apakah kita mau menggunakan yayasan atau kita mau menggunakan perseroan terbatas PT, kita mau menggunakan izin usaha kecil menengah, atau kita mau menggunakan CV misalnya, perseroan komanditer, atau menjadi usaha dagang saja. Apapun yang kita pilih, nggak ada yang salah, tetapi ketika kita pilih, kita harus sesuaikan dengan culture-nya kita, impiannya kita. Ya, kalau kita mau mungkin membuat ini organisasi ini akan menjadi jauh lebih profesional dan lebih besar, mungkin kita mempertimbangkan menggunakan PT. Apapun yang kita ambil, tentu harus kita sesuaikan dengan visi dari organisasi yang kita bangun. Oke, sudah lengkap semuanya. Kita sudah mempelajari 4 hal, bicara tentang sumber daya manusia, bicara tentang pemasaran, bicara tentang keuangan, dan yang terakhir bicara tentang legalitas. 4 hal yang sudah kita pelajari untuk implementasi bisnis di chapter pertama. Sampai jumpa, semoga kita semakin cerdas dengan belajar dari waktu ke waktu. Salam cerdas, sosiopreneur.